Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tahun ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah dan anak Tuhan yang berkarakter. Minggu ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang berbuah dan apa saja sih buah yang harus kita hasilkan. Ingin tahu dong? So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya, jangan sampai terlewatkan. Karena kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita dulu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup dan yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Kita mau sapa Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita mau angkat satu lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mulai lagu ini dan jawab. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semalam tadi Tuhan, kalau kami boleh tidur dengan nyenyak
hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bangun, untuk merasakan udara pagi, dan masih boleh beribadah Tuhan, walaupun kami beribadahnya masih dari rumah aja. Dan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan dimanapun kami berada, Kau hadir Tuhan, dan Kau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, sekalian kakak juga mau nanya sama Kak Dede. Pelangi itu indah gak sih? Indah banget. Indah ya. Terus kalau malam-malam ada kelap-kelip, ada bintang, itu indah gak? Indah banget. Tapi tahu gak ada yang lebih indah loh, yaitu kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasihnya Tuhan Yesus itu sudah sangat sempurna dalam kehidupan kita dan juga untuk kehidupan semua orang. Yuk mari adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia.
Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Kau mengurapi kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kakak-kakak sekolah minggu itu dapat menyampaikan apa isi hati Tuhan untuk setiap kami. Dan biarlah Tuhan hati kami siap Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat bertumbuh berakar serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Semua sudah duduk yang manis untuk belajar firman Tuhan kan? So, yuk kita mulai. Adik-adik, tahun ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah dan anak Tuhan yang berkarakter. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita pasti ingin menghasilkan buah dari apa yang sudah kita pelajari dong. Supaya kita bisa berbuah, kita harus melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Ya, kita harus belajar firman Tuhan. Kak, tadi kan kakak bilang, sebagai anak Tuhan yang baik, kita pasti ingin menghasilkan buah. Emangnya kita bisa menghasilkan buah-buahan dari tubuh kita, Kak? Bisa menghasilkan apel dari tangan, anggur dari telinga, stroberi dari kaki, atau jeruk dari mata kita. Maksudnya bukan buah yang biasa kita makan adik-adik, tapi buah yang lain, yaitu buah 9 rasa. 9 rasa? Wah, apa itu Kak? Penasaran kan? Nah, satu buah 9 rasa itu ada di dalam Alkitab, tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca dulu yuk. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Udah dapat semua ya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, udah kejawab kan pertanyaannya? Ya, buah 9 rasa itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau dengar istilah buah roh, itu bukan buah kayak yang biasa kita makan ya. Kata buah dalam bacaan kita ini maksudnya adalah hasil dari menekuni, mengerjakan, atau mempelajari sesuatu. Misalnya nih, selama 3 bulan sekolah minggu kan mengadakan program menghafal 12 ayat hafalan. Kalau kita tekun mengerjakannya dan berhasil menyelesaikan tantangan itu, maka kita akan dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu adalah buah yang kita hasilkan karena kita tekun menghafal ke-12 ayat yang diberikan setiap minggunya. Contoh lain misalnya, seorang yang masuk sekolah klub sepak bola, kalau dia tekun berlatih bermain sepak bola, maka buah yang didapatkan adalah dia jago main sepak bola. Kalau kalian sebagai pelajar, rajin belajar, buahnya apa? Kalian pasti tahu dong. Nah, sampai sini adik-adik udah paham ya? Kalau kita tekun menuruti pimpinan Roh Kudus melalui firman Tuhan, maka hasilnya adalah ke-9 buah roh yang tadi kita baca. Dan ternyata ke-9-nya itu satu kesatuan. Kalau dalam bahasa Inggris, kakak ambil dari verse of the day ya, bunyinya gini. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Jadi kata fruitnya nggak ada S-nya adik-adik. Adik-adik kalau belajar bahasa Inggris kalau ada S-nya berarti kan itu kata jamak ya. Jadi jumlahnya lebih dari 1. Tapi kata fruit dalam bahasa Inggris itu nggak ada S-nya. Jadi kita nggak bisa bilang gini adik-adik. Aku mau belajar sukacita tapi tidak mau belajar mengasihi. Atau aku mau belajar mengasihi tapi tidak mau belajar bersabar. Karena ke-9 buah roh itu satu kesatuan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang buah roh yang pertama, yaitu kasih. Adik-adik, kasih itu merupakan aspek yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Semua orang pasti membutuhkan kasih.
Kasih itu artinya menunjukkan rasa sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita melalui perbuatan, tingkah laku, pemberian, dan lain-lain. Kasih itu bukan sekedar memberikan uang atau hadiah adik-adik. Misalnya, kita lihat ada pengemis, lalu kita kasih uang. Bukan sekedar itu adik-adik, tetapi lebih dari itu. Kasih juga bisa berarti memberikan yang terbaik dari kita seperti waktu dan perhatian kita. Kalau Alkitab, terutama Perjanjian Baru, ngomong tentang kasih, kita harus tahu nih, di dalam bahasa asli Alkitab, Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, paling enggak dikenal ada 4 jenis kasih. Yang pertama adalah storge, yaitu kasih karena ada hubungan darah, kayak papa, mama ke kita. Nah, itu storge adik-adik. Dan sebaliknya, kita ke papa dan mama kita. Yang kedua adalah filio, yaitu kasih karena persahabatan. Yang ketiga adalah eros, yaitu perasaan tertarik pada lawan jenis. Yang keempat adalah agape, yaitu kasih tanpa syarat. Kasih jenis ini contohnya adalah kasih Allah kepada manusia. Nah, ternyata kasih dalam bacaan kita yang merupakan buah roh itu adalah agape, yaitu kasih tanpa syarat seperti Allah kepada manusia. Kak, kayak gimana sih itu kasih agape? Kita baca dulu yuk dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kita buka ya. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Udah dapat semua ya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Gampangnya gini, kasih agape adalah mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi orang itu. Dan seperti kita mengasihi diri kita sendiri supaya lebih baik. Kakak ulang ya, kasih agape adalah mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi orang itu, dan seperti kita mengasihi diri kita sendiri supaya lebih baik. Tuhan Yesus aja mau mengampuni orang yang berdosa, masa kita enggak, ya kan? Kita pasti senang kan kalau orang lain menghargai kita. Nah, seperti kita senang kalau orang lain menghargai kita, kita pun harus menghargai orang lain. Tapi itu bukan berarti adik-adik jadi orang yang gampang dibodoh-bodohin ya. Ingat yang kakak tadi bilang, supaya lebih baik. Misalnya nih, kamu kasih uang kamu yang tinggal 5.000-5.000-nya buat ongkos pulang temen kamu. Itu bagus banget sih. Cuma hati-hati aja. Jangan sampai suatu saat temen kamu malah mikir gini, uang jajanku aku habisin aja. Nanti soal ongkos pulang, aku minta aja sama dia. Mengasihi itu bukan hanya soal memberi, tapi juga mendidik adik-adik. Contoh lain misalnya, tatap muka di sekolah udah dimulai nih. Dan ada temen kamu yang butuh pulpen atau alat tulis lainnya, misalnya pensil atau penghapus. Dan dia mau pinjam ke kamu. Ya pinjemin aja kalau kamu punya lebih. Dengan demikian, dia bisa ngerjain tugas dengan baik kan? Tapi kalau dia hilangin alat tulis yang kalian pinjam dan dia mau pinjam lagi ke kamu, pikir-pikir ulang aja. Dia kan harus belajar menghargai pemberian orang lain, iya nggak? Tentu masih banyak lagi contohnya. Intinya ingat aja apa yang kakak bilang. Kasih agape adalah mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi orang itu, dan seperti kita mengasihi diri kita sendiri supaya lebih baik. Dan jangan pernah lupa adik-adik, kasih yang paling besar adalah kasih Allah kepada kita yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Yuk kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. Bunyinya,
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang sudah hafal, langsung kirim videonya ke kakak koordinator kelasnya masing-masing paling lambat hari Kamis jam 6 sore ya. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang super baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar tentang buah roh. Hari ini kami belajar tentang buah roh yang pertama, yaitu kasih. Tuhan, biarlah seperti Engkau mengasihi kami juga mau mengasihi diri kami dan mengasihi orang lain, supaya hidup kami menjadi lebih baik. Tuhan, tolong kami, terus ingatkan kami kalau kasih yang terbesar dalam hidup kami adalah kasihnya Allah kepada kami dengan memberikan Tuhan Yesus, sehingga ia mau mati dan disalib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini Tuhan. Bapa, karena Engkau sudah begitu mengasihi kami, biarlah kami juga mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Terus ingatkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Biarlah itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, Engkau memberkati kedua orang tua kami, memberkati kakak dan adik kami, memberkati bangsa dan negara kami, dan memberkati gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday, God bless you, bye-bye. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk yang sudah memberikan persembahan melalui papa mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Program atau tantangan menghias kamar dengan 12 ayat hafalan untuk kelas balita sampai kelas kecil dan menghafal 12 ayat hafalan untuk kelas sedang sampai kelas sunat remaja sudah selesai minggu kemarin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan foto menghias kamar dan video menghafal 12 ayat hafalan ke kakak koordinator kelasnya. Adik-adik luar biasa, adik-adik hebat, adik-adik keren. Terima kasih juga untuk papa, mama yang sudah mendukung anak-anaknya dalam program ini. Berikut hasilnya. Tanggal 7 Februari
sampai 25 April 2021 adalah Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ketinggian tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Terima kasih. Salam Kak, saya begini dari kelas sedang ingin menghafal 12 ayat hafalan. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat-ikat tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah maka kamu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ibrani 11 ayat 5. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
Ibrani 4 ayat 12a, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah lakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Ayat 11, kenakanlah sungguh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16, demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 14 ayat 12a, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah para Rasul 16 ayat 31, sejawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 5, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang
mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Shalom, Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Imam adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, saya membacakan 12 ayat hafalan minggu ini. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpan dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tertangkap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 3. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga Dia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makanku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya.
lebih baik orang miskin daripada orang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat dalamnya menghina Dia. Terima kasih. Efesus 6 ayat 11. Katakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan dari seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi siapa sesat jalannya, menghina Dia. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Shalom. 12 ayat hafalan dari 12 minggu yang lalu adalah sebagai berikut. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2.
Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendaknya yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Yang sudah berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini dan sudah mengirimkan foto dan videonya dapat memilih salah satu hadiah berikut ini. Pilihnya satu aja ya adik-adik. Setelah diputuskan mau hadiah yang mana, adik-adik langsung hubungi kakak koordinator kelasnya dan infokan hadiah yang kamu pilih. Lalu hadiah akan dikirimkan ke rumah adik-adik deh. Kabar gembira! Adik-adik yang mau berusaha untuk menghias kamar dan menghafal 12 ayat hafalan, karena kakak memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk mengirimkan foto dan videonya paling lambat hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, paling lambat jam 6 sore. Karena ada beberapa dari adik-adik yang lagi puas minggu yang lalu. Kalau adik-adik kerjakan dengan setia, jujur, dan pantang menyerah, pasti adik-adik bisa. Jadi kakak tunggu ya. Jangan lupa untuk belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio Cerdas Berpikir setiap hari Senin sampai Jumat yang bisa diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi KDD Novalis. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapor sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuannya tidak mendadak ya. Berikut adalah nama-nama yang sudah mengisi form pilihan data sekolah minggu. Jika nama adik-adik belum terdaftar di sini, adik-adik atau papa, mama dapat mengisi form data anak BK Indonesia 2021 melalui link atau QR code berikut ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa pilih hadiahnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk adik-adik semua yang ingin memberikan persembahan, persembahannya boleh dikirimkan ke rekening yang ada di bawah sini ya. Sekarang sebelum kita menerima doa berkat, mari kakak dan adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Terima kasih ya. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Salam anak-anak terkasih yang ada di rumah. Kita bersyukur ibadah boleh berjalan dengan baik. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa yang mau kasih persembahan, silakan berikan persembahan. Mama papa tetap dukung anak-anak untuk ibadah sekolah minggu. Anak-anak tetap rajin, semangat sekolah, taat kepada orang tua dan kepada guru-guru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat ibadah anak yang boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan memimpin kami sepanjang minggu ini penuh dengan berkat. Dan akhirnya anak-anak terkasih, papa mama yang saat ini sedang beribadah, sekarang terimalah berkat Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya, kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Selamat hari Minggu. Renungan minggu ini adalah Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
Sentuh skin